Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jangan adu domba. Oh no, no adu domba. Nggak ada adu domba antara SBY dengan Jokowi, karena dua-duanya itu bukan domba. Cuma memang kalau melihat gelagat politik akhir-akhir ini, memang tampak ya antara AHY dan Gibran Raka Buming Raka itu, ya kalau disebut jegal-jegalan sih enggak lah, tetapi ngatur irama bagaimana nantinya itu merebut kekuasaan tahun 2029 ya. Sebetulnya tidak ada adu domba antara SBY dan JKW ya. Nah, memang ini pemirsa, sinyal pertama keluar dari mulutnya Mulyono atau Jokowi. Ada orang besar yang ada di sini ini. Nah, ada jawaban hari ini pemirsa dari pernyataan atau rilis resmi Partai Demokrat itu. Ya, Partai Demokrat itu menilai isu tersebut sengaja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba antara Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi, maksudnya Presiden ke-7 ya, Jokowi. Padahal menurut Harsaki, hubungan antara kedua keluarga berjalan baik dan saling menghormati. Nah, sekarang malah Partai Demokrat ini menuduh ada orang lain yang mau mengadu domba. Siapa yang dituduh mengadu domba itu? Berani-beraninya mengadu domba SBY melawan Jokowi. Siapa coba yang ngadu domba itu? Siapa yang berani gitu kan? Lagian sekali lagi SBY itu bukan domba, Jokowi bukan domba. Tetapi kalau mengadu strategi bagaimana menguasai tahun 2029, tampaknya iya juga gitu loh ya. SBY itu momen terakhirnya 2029, kelihatannya begitu. Dilihat dari usianya, dilihat dari kesehatannya, kemungkinan uzurnya dan lain sebagainya, itu adalah momen terakhir 2029. Dan karena itu wajar jika mulai sekarang memikirkan langkah-langkahnya ya. Dan begitu juga dengan Jokowi, itu juga pertaruhannya 2029. Kalau sampai 2029 ya tidak ada terahnya, dan dalam hal ini adalah Gibran itu naik ke dalam posisi sebagai presiden, maka bukan hanya Jokowi, yang lain juga akan lenyap itu, menteri-menterinya dan lain sebagainya. Bahkan ngerinya, semua yang dilakukan itu harus dimintai pertanggungjawabkan karena banyak masalah ya berkenaan dengan korupsi dan maling-maling kayak begitu. Tapi inilah ya apa yang dikatakan oleh Partai Demokrat, jangan sampai diadu domba. Tapi masalahnya kenapa malah Partai Demokrat menuding pihak lain yang mengadu domba? Siapa yang mengadu domba itu? Padahal kan Harsaki sendiri menyebut sejumlah bukti keharmonisan seperti kehadiran Wapres Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dalam Kongres kelima Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY. Sebaliknya, Demokrat juga mengirim delegasi ke Kongres PSI yang dipimpin oleh Kaisang. Bahkan Gibran menjenguk SBY saat dirawat di RSPAD, ya kan? Tidak ada adu domba itu, ya kan? Cuma memang adu strategi kalau menurut saya ini, ya. Dua-duanya akan hilang momentumnya lepas dari tahun 2029. AHY tanpa SBY itu berat banget, ya. Dan Gibran apalagi kalau tidak didukung oleh tim yang sangat kuat itu. Dan inilah sebetulnya pertarungan tahun 2029 ini ya satu bentuk pertarungan yang luar biasa. Ya, ini masih terkait dengan bantahan tentang Partai Demokrat yang terlibat isu ijazah palsu itu dibantah. Ya, tempo hari AHY mengatakan itu adalah fitnah, tetapi malah kemudian Demokrat masuk ke dalam satu tudingan ya, ada pihak-pihak yang mengadu domba. Tidak ada pihak-pihak yang mengadu domba, ya kan? Nah, kata-kata istilah partai biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat itu menurut Partai Demokrat merupakan insinuasi
penghinaan ya, yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik Partai Demokrat. Siapa coba yang menyebut Partai Biru? Ya, bukan orang lain. Kalau anak buahnya Jokowi, iya. Dan itu bisa jadi juga rasa jengkelnya Jokowi, ya, karena Jokowi yang habis-habisan mendukung Prabowo jadi presiden, mungkin ada imbal baliknya supaya Prabowo juga mendukung Gibran nanti di 2029. Nah, ini mungkin langkah-langkah yang dibuat oleh siapa namanya AHY ini, ya, itu kayak menggunting begitu. Padahal AHY dulu kan diuwongke sama Jokowi, diangkat menjadi menteri, ya kan? Harusnya terima kasih dong AHY kepada Jokowi. Tapi itulah politik, ya kan? Ketika orang sudah tidak berkuasa, itu akan ditinggal. Apalagi dengan integritas moral seperti Jokowi ini kan, orang justru malah kalau bisa, ya, kalau di luar termul-termulnya itu menghapus foto-foto kebersamaan antara dirinya dengan Jokowi. Malu gitu loh kalau dilihat anak cucunya nanti. Ini ramai banget ya pemirsa, berkenaan dengan ijazah palsu yang gak selesai-selesai, karena memang Jokowi tidak ingin menyelesaikan. Ada yang menuding Jokowi itu menikmati dengan ijazah palsu ini, tapi menurut saya enggak lah, ya, capek jadi Jokowi itu. Tetapi seharusnya kan Jokowi tunjukkan ijazahnya, entah palsu entah asli, tunjukkan aja ini asli pramuka, ini adanya, saya suruh beli mereka yang asli tapi hasilnya kayak begini. Ya, salahnya minta legalisir dari Gajah Mada. Kalau yang ngakuin itu adalah kios pramuka, kiosnya Paiman, selesai itu ijazah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.